K-pop idol generasi pertama, sejarah musik K-pop berasal. Generasi pertama K-pop adalah pionir dalam kelahiran musik K-pop. Periode generasi 1 idol K-pop yaitu dari 1997 hingga 2000. Saat itu, K-pop masih meniru konsep boyband Jepang dan Amerika dengan musik yang berfokus pada hip-hop dan rap. Koreografi tarian mereka masih sederhana, sementara busana yang dipakai cenderung nyentrik dengan pakaian warna-warni dan aksesoris mencolok di panggung. Namun, siapakah dari generasi ini yang berhasil membawa K-pop ke panggung internasional? Yuk kita simak penjelasannya. 1. Seo Taiji and Boys. Jika menilik peran penting dalam meledaknya K-pop, 3 sosok inilah yang paling menonjol: Seo Taiji, Yang Hyun Suk, dan Lee Juno. Mereka membentuk fenomenal boyband Korea Selatan, Seo Taiji and Boys, yang membawa warna baru ke dunia musik K-pop pada 1992. Meskipun awalnya mendapat penilaian rendah dalam debutnya di televisi MBC dengan lagu Nan Arayo, Ino, gaya unik mereka dengan rap, lirik yang emosional, dan elemen heavy metal mencuri perhatian. Kesuksesan Seo Taiji and Boys tidak berdiri sendiri. Lee So-man, pendiri SM Entertainment pada 1995, memainkan peran krusial. Dia merintis konsep trainee di industri musik Korea, mencari bakat-bakat potensial, dan melatih mereka sebagai calon bintang. Langkah inovatifnya menciptakan landasan bagi model pelatihan yang diterapkan oleh agensi-agensi lain di Korea Selatan. Meski menjadi pionir, keberlangsungan Seo Taiji and Boys terhenti pada 1996 setelah kesuksesan yang gemilang. Mereka tetap diingat sebagai perintis K-pop yang membawa semangat baru dalam musik Korea. 2. AOT. Pada September 1996, SM Entertainment debutkan boy group pertama mereka bernama AOT. Singkatan dari High Five of Teenagers. Grup ini terdiri dari 5 member: Moon Hye-jun, Jang Woo-hyuk, Tony An, Kang Ta, dan Lee Jae-won. AOT menjadi salah satu grup K-pop paling populer di era 90-an dengan poster mereka tersebar luas. Grup ini dikenal lewat hit seperti Candy, We Are The Future, Full of Happiness, dan Hope. Namun, pada tahun 2001, AOT bubar karena kontrak dengan agensi berakhir. Meskipun begitu, mereka menyelenggarakan reuni pada tahun 2018. Meski telah bubar, anggota AOT masih aktif di industri hiburan Korea Selatan. Para mantan anggota tetap terlibat dalam berbagai kegiatan dan acara di industri hiburan setelah keberhasilan besar grup ini di era 90-an. 3. Sechskies. Ketika menyebut AOT, Sechskies hampir tak terelakkan untuk dihubungkan. Pada masa itu, grup ini dianggap sebagai pesaing utama AOT. Sechskies memulai debutnya pada tahun 1997 dan segera meraih popularitas yang besar sebagai salah satu grup idola K-pop generasi pertama. Dibentuk oleh 6 anggota, yakni Eun Ji-won, Lee Jae-jin, Kim Jae-dak, Jang Suwon, Kang Sung-hoon, dan Ko Ji-young. Grup ini berada di bawah naungan DSP Entertainment, yang saat ini dikenal sebagai DSP Media. Pada tahun 2000, mereka memutuskan untuk berpisah, yang menjadi pukulan telak bagi seluruh penggemar yang ada dalam fandom mereka. Setelah 16 tahun berpisah, Sechskies membuat kejutan dengan kembali bersatu pada tahun 2016. Kembalinya mereka ditandai dengan penandatanganan kontrak dengan YG Entertainment, menandai babak baru dalam perjalanan mereka sebagai grup musik. 4. SES. SES merupakan singkatan dari nama ketiga membernya yaitu Si, Bada, Eugene, Cho. Mereka adalah girl group yang terbentuk di bawah naungan SM Entertainment pada tahun 1997. SES adalah salah satu dari girl group pertama yang muncul di dunia industri musik K-pop. Berada di agensi yang sama, SES sering dianggap sebagai versi perempuan dari AOT, grup K-pop yang sangat populer pada masa itu. Meskipun memiliki popularitasnya sendiri, girl group ini mengakhiri kegiatannya pada tahun 2002. Namun, dengan cinta yang masih diberikan oleh penggemar, trio K-pop ini membuat comeback di industri musik Korea Selatan pada tahun 2016 dengan merilis remix dari lagu-lagu hits mereka sebelumnya. 5. Shinhwa. Shinhwa adalah sebuah boy group dari SM Entertainment yang memulai debutnya pada tahun 1998. Shinhwa berhasil mencuri perhatian publik dan hingga saat ini masih aktif dalam merilis album dan juga menggelar konser. Kehadiran Shinhwa menjadikannya sebagai grup K-pop terlama sepanjang masa. Grup ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Eric Moon, Lee Min-woo, Kim Dong-wan, Shin Hye-sung, Jun Jin, dan Andy Lee.
Pada tahun 2004 mereka sempat pindah ke agensi Good Entertainment. Namun di tahun 2012, mereka akhirnya mendirikan agensi mereka sendiri, Shinhwa Company. 6. Baby VOX. Baby VOX debut pada tahun 1997 di bawah naungan Dr. Music. Mereka berambisi untuk dikenal sebagai Spice Girls of Korea. Berbeda dari girl group lainnya, Baby VOX merupakan girl group pertama yang memasukkan rapper dalam lineup mereka. Saat debut, member Baby VOX terdiri dari Kim Izzy, Lee Hae-jin, Jung Hyun Jeon, Chaeyomi, dan Jung Si-won. Namun Chaeyomi keluar dan digantikan oleh Kan Myeon. Setelah itu Hyun Jeon dan Si-won juga keluar dari grup karena konflik internal dan mereka digantikan oleh Shim Eun-jin dan Lee Gae. 7. Fin Ki-el. Fin Ki-el, yang mulai berkarir pada tahun 1998, terkenal sebagai salah satu girl group utama bersama SES. Nama Fin Ki-el tersendiri merupakan singkatan dari Fin Killing Liberty. Grup ini terdiri dari 4 anggota yaitu Lee Hyori, Ok Ju-hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri. Meskipun tidak secara resmi bubar, Fin Ki-el telah berada dalam masa hiatus sejak tahun 2006 dan belum ada informasi mengenai kapan akan kembali aktif. Keempat anggotanya, Lee Hyori, Ok Ju-hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri, memilih untuk mengejar karir mereka sendiri sebagai penyanyi solo dan aktris. 8. G.O.D. G.O.D merupakan boy group yang dibentuk oleh JP Entertainment. Mereka memulai debutnya di akhir tahun 90-an. G.O.D dianggap sebagai grup K-pop nasional Korea Selatan. Lagu-lagu G.O.D disukai dan dicintai oleh semua rentang usia, karena mereka mampu menghangatkan hati dengan gerakan tarian yang memikat sehingga membuat penggemar terpesona. Di era 2000-an, G.O.D adalah salah satu grup K-pop yang paling populer. Meskipun salah satu anggota, Yoon Kye-sang, meninggalkan grup untuk mengejar karir sebagai aktor, anggota lainnya terus melanjutkan merilis album sebagai kelompok dengan 4 orang. Untuk mengobati kerinduan para penggemar, mereka bersatu kembali dengan Yoon Kye-sang pada tahun 2014. 9. Boa. Penyanyi yang bernama asli Kwon Boa ini memulai debutnya bersama agensi SM Entertainment pada tahun 2000. Sebelum melangkah ke dunia hiburan, Boa menjalani masa pelatihan selama 2 tahun. Album debutnya yang berjudul ID, PACBI dirilis ketika usianya baru 13 tahun. Setelah itu, karirnya mulai berkembang ke Jepang pada awal 2001 saat SM Entertainment menjalin kerja sama dengan label Avex Trax. Karya-karya Boa mendapat sambutan hangat di Cina, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan negara-negara Asia lainnya. Ia bahkan pernah berkunjung ke Indonesia. Boa memulai debut di Amerika Serikat pada tahun 2008 dengan merilis single berbahasa Inggris berjudul It You Up. Boa masih tetap aktif dalam menciptakan karya-karya baru dan setia bekerja sama dengan SM Entertainment. Saat ini, Boa menjabat sebagai Direktur Kreatif SM Entertainment bersama Kangta. Itulah beberapa idol K-pop generasi pertama yang mendapat ketenaran luar biasa saat mereka memulai debutnya. Tentu saja, kesuksesan yang mereka raih telah membuka jalan bagi industri K-pop untuk lebih dikenal di dunia hingga saat ini.